tiba-tiba cewek gue nyinden, dia gue tepok bang, gue tepok, gue gini kan, ngapain sih? Cuma satu jawabannya bang, nari. Jadi tuh ada sosok, rambutnya panjang, bajunya tuh warna putih-putih, kotor gitu ya bang. Itu dalam keadaan dia nunduk di belakang tenda gua, tuh ada sosok diri di belakang tenda itu, kayak pengen ngambil si darah itu, darah kotor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian, kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya nih. Dan di sebelah gue udah ada salah satu narasumber nih yang ingin menceritakan pengalamannya ketika pendakian di Gunung Semeru. Dan narasumber gue yang satu ini jauh dari negeri seberang, Depok. Halo Bang Mehmet. Halo bang. Apa kabar Bang? Baik. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukan gue untuk sekarang sih gue nganggur sih bang. Oh nganggur? Iya, karena gue kena pengurangan karyawan juga karena masa pandemi. Nganggur adalah salah satu jalan yang jago. Ih. Terakhir kali naik kapan Bang? Gue terakhir kali naik itu 2020 bang, ke Gunung Gede. Iya. Gunung Gede. Iya. Dan kali ini lu pengen menceritakan pengalaman lu di mana nih? Kali ini gue pengen bawa cerita tentang pengalaman gue di Gunung Semeru bang. Gunung Semeru pada tahun berapa Bang? 2017. Oke. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke nih Bang, bisa kasih sedikit cerita nggak nih tentang pendakian saat itu? Nah, di pendakian Gunung Semeru nih bang, itu tuh gue ngalamin, karena gue kan gue cewek juga nih bang ya. Gue cewek. Nah, cewek gue ini waktu perjalanan itu cewek gue nyinden bang. Nyinden, terus habis kejadian nyinden juga, dia tuh, gue kan nengok ke belakang gitu ya. Nah, di belakang itu gue ngeliat sosok kuntilanak bang. Stop dulu Bang. Kayaknya epic banget nih ceritanya. Juga sebelum masuk ke cerita nih ya, bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pengalaman pendakian, terutama hal gaibnya dan ingin berbagi pengalamannya di sini, bisa langsung kirim email ataupun DM Instagram Besok Pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah sini. Dan Bang Mehmet ini punya YouTube juga ya Bang? Boleh disebutin Bang, YouTube Bang? Nama channel YouTube gue itu Ngayap Dadakan bang. Ngayap Dadakan. Iya, di situ gue punya 4 konten. Itu ada cerita pendakian juga, terus ekspor curug, sama bukain produk dan tutorial barang-barang outdoor gitu bang. Oke nih. Jadi habis kalian nonton video ini langsung aja nih loket ke YouTube-nya Bang Mehmet nih. Dan IG pribadi lo boleh Bang? Dan IG pribadi gue itu @detkrnwn. Oke. Berkali-kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita atau pengalaman Bang Mehmet ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, hanya sekedar berbagi pengalaman dan sharing pengalaman. Dan kebetulan Bang Mehmet merasakan kejanggalan ketika pendakiannya di Gunung Semeru pada tahun 2017. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Kali ini gue pengen cerita tentang pendakian gue di Gunung Semeru bang. Itu tahun 2017. Jadi gue tuh naik ke Gunung Semeru niatnya berenam bang. Temen gue bawa cewek juga, itu namanya Febria, terus Agus Purwanto, dan lainnya deh ya, teman-teman gue itu. Nah, karena di tanggal yang berbeda, itu akhirnya gue nyari tanggal yang sama buat gabungin sama timnya Bang Indra ini bang. Dia tuh ber-12 orang, sedangkan gue ber-6. Nah, akhirnya pas nyocokin tanggal yang sama, akhirnya ketemulah. Akhirnya gue tuh beli tiket bareng-bareng sama mereka. Nah, singkat cerita tuh, pas hari kumpul itu di Pasar Senen, itu timnya Bang Indra ketinggalan 4 orang bang. Pas kereta berangkat, dia ketinggalan. Akhirnya hubungin mereka, akhirnya mereka nyusul naik bis. Nah, singkat cerita sampailah gue turun di Malang Kota Lama. Di Malang Kota Lama, akhirnya gue canda-canda dulu sambil makan. Gue nyewa kayak angkot gitu kan, buat ke Pasar Tumpang. Pasar Tumpang sambil ngobungin tempat teman gue ini. Nah, gue langsung kayak mandi-mandi dulu lah, pokoknya gue mandi-mandi, bersih-bersih. Akhirnya gue berangkat lah, naik jeep dari Pasar Tumpang ke Ranupani. Nah, di Ranupani, kira itu gue sampai jam
2 siang bang, sampai jam 2 siang. Akhirnya gue sambil ngurusin ngurusin simaksi sambil cerita-cerita juga. Nah akhirnya kan jam 3 itu kan kalau Semeru itu harus briefing dulu bang ya. Iya, briefing. Dia harus briefing dulu 30 menit. Nah setelah briefing akhirnya hubungin yang ketinggalan itu dari sampai mana. Akhirnya gue titipin simaknya itu bang ke tim sana. Akhirnya gue titipin nanti kalau besok teman gue bakalan naik juga yang ketinggalan itu. Akhirnya perjalanan, akhirnya gue foto-foto dulu lah di Pelang Semeru itu, ngobrol-ngobrol. Nah kan gue bawa kopi juga nih bang sambil ngeliatin gitu. Nah gue ketemu pendaki, itu badan gede banget bang, sambil bawa dirigen, tapi dia sedang turun gitu kan. Akhirnya di situ gue bercandain bang, gue bawa kopi, pas gue nengok ke atas gini, bang saya Koji ya? Terus kata dia, bukan bang, saya Koji mah naik Semeru pakai helikopter katanya. Gitu. Akhirnya bocah-bocah gue ketawa kan, dasar orang gila kata dia gitu. Akhirnya udah. Sampai akhirnya gue berjalanan lanjut ke pos 1, masih aman-aman aja tuh bang, masih aman aja. Nah dari pos 1 akhirnya gue ke pos 2, pas di pos 2 itu gue sampai jam 5:30 bang. Grip. Iya depan maghrib itu. Nah si cewek gue ini, si Febri ya, dia bisikin gue bang, kalau dia mens. Nah, padahal gue tuh di perjalanan udah nanya sama dia pas naik Semerunya nanti tanggal-tanggal mens gak, kata dia bukan tanggal-tanggal ini. Nah ternyata malah kejadian di pos 2. Akhirnya tanpa berlama lagi gue ngobrol juga sama Bang Indra sebagai dia ketua tim sini ya, jadi gabung itu dia sebagai ketua. Akhirnya gue ngobrol sama Bang Indra, bang cewek gue mens gitu. Akhirnya Bang Indra panik juga kan Bang Indra ya. Akhirnya nah karena di pos 2 itu masih ada sinyal, akhirnya Bang Indra ini ngubungin teman gue yang ketinggalan 4 ini bang. Ngubungin, nah akhirnya untuk beli pembalut buat nanti di atas lagi kan. Nah singkat cerita setelah itu gue jalan nih bang, sampai di pos 3 itu udah rada malam, sekitar jam 7-an lah. Jam 7-an itu rada hawa gue tuh udah aneh tuh bang, udah aneh. Nah setelah gue lewatin jembatan merah tuh bang, nah jembatan merah itu tuh badan gue udah panas bang, badan gue panas nggak tahu kenapa gitu, tapi gue diem aja. Nah masih gue jalan, itu jam 8-an waktu gue jalan. Nah ini kan jalur Semeru tuh di jalurnya bang, terus bawahnya itu kayak Danau Randukembolo gitu ya. Iya. Nah waktu jalan itu tiba-tiba cewek gue nyinden. Cewek gue nyinden itu kan, gue pikir nih bocah ngapain gitu kan. Nah akhirnya masih nyinden tuh bang, gue liatin aja, masih gue liatin, tapi sambil dalam keadaan trekking tuh bang, sambil dalam keadaan jalan, jadi tangannya nyinden gini nih. Nah akhirnya gue pikir ini kenapa gitu kan. Akhirnya nah pas kejadian itu, nah itu dia gue tepok bang, gue tepok, gue gini kan, ngapain sih? Cuma satu jawabannya bang, nari. Itu dalam muka keadaan sinis gitu bang, kayak lu nengok tapi sinis gimana sih gitu, gini. Jawabannya cuma satu, nari. Nah gue langsung berpikir kayak, wah nggak beres nih udah nih. Nah, itu masih dalam keadaan trekking tuh bang jalan. Nah setelah kejadian pas gue tepok itu, dia jalan lagi nih bang. Pas jalan itu, selang 1 menit itu, dia nyinden lagi bang. Dia nyinden lagi, akhirnya wah nggak beres nih, akhirnya gue tepok aja tangannya bang. Udah, apaan sih? Udah, dia langsung gitu bang, kayak gue nggak tahu itu keluar atau gimana, gue nggak ngerti gitu kan. Udah, setelah itu, nah setelah itu gue tepok, gue kan nengok ke belakang gitu ya, karena ada Bang Indra paling belakang, karena juga dia sweeperin ceweknya dia. Nah pas gue tengok itu ke belakang, jadi tuh ada sosok rambutnya panjang, bajunya tuh warna putih-putih kotor gitu ya bang. Itu dalam keadaan dia nunduk, mukanya gue nggak ngeliat mukanya, tapi dia nunduk gitu, rambutnya panjang, bajunya ya kumel-kumel gitu. Akhirnya Bang Indra ngomong kan, nggak aman. Padahal gue tahu kalau di situ ada sosok kuntilanak. Nah itu gue jalan-jalan, gue lanjut trekking. Nah itu ada sosok 2 bola kayak banaspati bang. Itu terbang-terbangan di atas Danau Randukembolo tuh bang. Dia terbang-terbang, kira wah itu yang ngeliat tuh nggak cuma gue, Bang Indra pun juga ngeliat. Akhirnya mungkin anak-anak nggak ngeliat juga, kayak gue kayak nenangin aja lah gitu. Gue kayak ngeliat itu, gue nggak langsung ceritain. Nah lanjut, nah kan turun tuh bang, kayak Randukembolo pertama gitu kan. Randukembolo pertama nanti, nah karena gue tujuan gue untuk ngecamp di Randukembolo yang belakang itu Tanjakan Cinta gitu. Nah pas jalan gitu kan ada pohon tuh bang, gede banget ya. Iya. Dipanggil jalur. Nah, itu tuh kayak ada sosok yang nengok gitu bang, dari belakang pohon gitu. Itu gue ngeliat gini, gue langsung nunduk gue. Jadi gue nggak langsung cerita kan, langsung lanjut jalan. Akhirnya sampailah gue di Randukembolo. Sampai di Randukembolo, akhirnya gue memutuskan buat ngecamp di situ bang. Akhirnya gue masang tenda.
Nah, masang tenda dengan keadaan gue kan pengen pagi itu, misal gue bangun pagi, jadi pintu gue tuh arah ke Randukumbolo bang. Iya, ada bukit dua gitu ya. Iya, arah bukit dua gitu kan. Nah belakangnya itu, jadi kan gue masang gini bang. Berarti mata gue tertuju ke tanjakan cinta dong, belakang gitu, tanjakan cinta. Nah pas di tanjakan cinta itu, gue tuh ngeliat sosok, ada sosok nih bang. Itu kayak ada, dia ngerangkak kayak film The Ring. Ngerangkak tuh dari tanjakan cinta ke arah gue, terbang gitu. Nah semakin dekat itu, pas pengen dekat ke gue, dia hilang. Dia langsung hilang bang. Ya kan pas gue pasang gue sambil bengong nih bang, gue ngangkat tenda gini, anjir apaan sih itu gitu kan. Udah makin dekat tuh gini nih bang. Dia hilang. Akhirnya gue nggak langsung cerita. Gue masang tenda lah. Akhirnya setelah itu ngobrol-ngobrol lah, masak-masak buat makan gitu kan. Setelah itu habis makan-makan, gue tidur nih bang. Gue tidur tuh jam 12-an. Nah gue tidur jam 12-an. Waktu tidur kayak gue ngerasain gue ditiban-tiban gitu bang. Kayak gue ditiban sesuatu sosok tapi gue nggak bisa ngeliat dia. Gue tuh badan gue berat banget, gue nggak bisa bangun. Akhirnya pagi itu jam 6-an lah, anak-anak bangun karena pengen foto-foto lah gitu ya. Sedangkan gue doang yang nggak bangun bang, karena gue tuh rasa ya badan gue berat banget itu, gue kayak nggak bisa bangun gitu. Nah jam 6:30 cewek gue bangunin gue, dia bilang sama gue, kok bibir kamu berdarah? Lihat bibir gue berdarah, dilap bang sama dia pakai tisu. Dilap pakai tisu, nah dilap gitu kan, tisunya nggak diangkat bang, jadi didiemin sama dia. Karena gue masih tidur lagi kan abis dilap gitu, jadi kayak gue tuh antara bangun gak bangun banget bisa kayak cuma mendusin gitu, kayak gue tuh enggak kalau dia tuh ngelap bibir gitu dan ngomong kayak gitu kan. Udah, karena gue aja tidur kan, dia udah foto-foto lah, gue nggak tahu tuh ngapain. Akhirnya jam 9 gue bangun bang, Nah di itu pas gue bangun itu ada di sini kayak gue berat, aneh apaan gitu kan. Ternyata tisu yang dilap sama cewek gue itu nggak diangkat sama dia, kering lah akhirnya sama darah-darah gitu kan. Dan gue pun nggak tahu itu darah apa, gue nggak ngerti bang. Tapi ya yang gue rasain tuh ya gue tidur, badan gue berat banget kayak gue ditindihin sosok gitu kan. Dan itu gue berdarah, gue nggak tahu itu berdarahnya kenapa. Tuh. Akhirnya udah jam 9 gue bangun, akhirnya ya lagi juga foto-foto sebentar, jam 10-an. Itu jam 10-an itu gue ngobrol-ngobrol sama anak-anak sambil nungguin 4 teman gue yang ketinggalan ini. Nungguin, akhirnya Bang Indra ini mutusin buat turun lagi bang, buat jemput 4 teman gue yang ketinggalan ini. Akhirnya dia turun ke pos 2, ketemulah sama mereka. Akhirnya gue nungguin sambil packing-packing buat lanjut pendakian. Udah, akhirnya dia istirahat nih bang, teman-teman gue yang ketinggalan ini istirahat dulu sebentar, udah akhirnya lanjut perjalanan. Nah itu masih aman-aman aja tuh bang perjalanan itu, karena siang juga kan. Akhirnya gue lewat Randukumbolo, terus gue liat ke Cemoro Kandang, terus lanjut lah. Nah di Jambangan itu ya, pos Jambangan itu gue udah kayak rada gelap gitu bang, udah kayak maghrib, tapi gue masih ngeliat apa namanya Mahamerunya, udah kelihatan dari Jambangan, kelihatan dia Mahameru, gagahnya Mahameru kelihatan dari pos Jambangan itu. Iya. Akhirnya lanjut. Nah sebenarnya kan pas briefing ini tim sana ngomong tuh ya bang, jangan pernah ngecamp di pos Kalimati yang pohon diselimuti kain putih. Karena emang keadaan udah malam dan itu pun pas gue naik itu kuota Semeru tuh lagi naik-naiknya tuh bang, dan banyak banget pendakian. Akhirnya gue gak kedapatan tempat, akhirnya gue mutusin buat ngecamp di pos Kalimati yang pohon diselimutin kain putih. Akhirnya gue di situ akhirnya bang, akhirnya gue masang tenda. Udah tuh, akhirnya gue nganterin cewek gue tuh buat pakai pembalut bang, pakai pembalut. Jadi pembalutnya itu gua masukin ke dalam kresek, plastik kresek gitu kan, karena masih ada darahnya gitu. Terus gue masukin ke DPK dia, dan itu gue yang ini. Nah udah itu malam nih bang, suka cerita pas gue masak. Jadi tuh pas gue masak tuh sama anak-anak gitu kan, ngobrol-ngobrol lah sambil bikin kopi, ngobrol-ngobrol gitu. Nah gue tuh ngeliat sosok di belakang tenda gue, di pojok. Itu kan gue di pojok itu naruh pembalut si Febria ini bang. Gue taruh di pojok itu, tuh ada sosok diri di belakang tenda itu, kayak pengen ngambil si darah itu, darah kotor itu bang. Kayak dia pengen gitu. Akhirnya pas gue lihat sosok itu, gue langsung masuk ke tenda bang. Gue masuk ke tenda, akhirnya gue geser, gue ambil lah depek itu, gue taruh di depan pintu tenda gitu kan. Udah habis itu, udahlah kayak ngobrol-ngobrol. Nah gue tuh sama anak-anak nggak mutusin buat langsung summit malam itu bang, karena teman gue yang 4 ini kan kelelahan ya, karena dia nggak langsung ngecamp di Randukumbolo, langsung bablas ke Kalimati. Akhirnya itu
seharian lah gue di Kalimati bang, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu kan. Adalah teman gue satu nih namanya si Aib. Aib ini kan gue bawa dia kan pemula nih bang. Ya. Jadi itu dia duduk di tengah-tengah Kalimati sambil ngeliatin puncak Mahameru bang. Pas gue tanya, lu ngapain Ib? Gue lagi nyusun strategi bang. Dia ngomong gitu, gue lagi nyusun strategi buat naik ke puncak Mahameru. Jadi kayak nyari jalan strategi gitu bang. Ya, kira-kira nggak usah dipikirin Ib, dijalanin aja gitu. Nah, akhirnya udah sore lah nih bang. Sore gue masak-masak, ngobrol-ngobrol. Waktu pun udah sedikit malam gitu kan. Akhirnya pada tidur lah, mereka pada tidur karena malam ini gue langsung summit. Nah jam 9-an itu akhirnya gue nggak bisa tidur nih bang, akhirnya gue telepon akhirnya gue bangunin si Pastel di tenda sebelah gitu ya. Terus gue bilang sama Pastel, Tel lu bisa tidur nggak? Kagak bisa nih Met. Akhirnya keluar yuk, akhirnya gue keluar tuh bang. Gue keluar. Nah, anak-anak tuh yang lain pada ngikutin bang, ada 6 orang lah pada keluar juga karena nggak bisa tidur juga kan. Akhirnya jam 12 nih bang, gue bangunin anak-anak buat langsung summit. Nah, pas bangun juga gue sambil bikin teh-teh lah buat mereka summit gitu. Akhirnya berdoa bareng-bareng, ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya gue lanjut summit nih bang. Nah, waktu lanjut summit itu kan karena gue yang bawa depek dan bawa air ya. Dari sekian 18 orang ini cuma bawa air 3 bang. 3 botol. Bawa 3 botol karena kehabisan, karena gue seharian juga ya di Kalimati buat masak-masak yang lain juga. Akhirnya gue bawa cuma 3 botol dan cemilan-cemilan lain tuh buat 18 orang. Nah pas di kayak jalan gitu kan, pas itu shelter gitu ya, masuk kayak udah masih hutan lah ya bang, masih hutan gitu. Nah itu gue ngeliat sosok kayak genderuwo bang. Itu di belakang samping pepohonan gitu tuh ngeliatin gue aja. Cuman bodoh lah gue sama gitu. Mungkin dia ngeliat gitu, mungkin dia penasaran sama si Febri yang lagi main sini bang ya, pengen masukin gitu ya. Cuman kan kalau si Febri ini anaknya ya, gue bilang sama dia, ya lu baca-bacaan lah gitu, anaknya masih kuat lah gitu sama kayak gitu kan. Kira lanjut lah gue ngeliat sosok gitu. Nah di batas vegetasi ini, dia kan berbatas vegetasi itu yang setapak doang tuh bang, cuma untuk satu orang gitu ya. Kira ganti-gantian jalan. Nah pas di situ si Febri jalan duluan nih bang, dia jalan duluan. Nah gue dibawa, terus gue titip sama teman gue namanya si Reza. Dia gue nitip Febri ya, jalan duluan. Oke bang, temenin sama dia. Nah terus satu teman gue lagi namanya Nofri, dia bilang gini, anjir men, cewek lu kuat banget ya padahal lagi men. Kuat aja gitu, karena kalau gue bilang ya kondisi apapun cewek gitu ya, kalau emang dia ambisi banget untuk sampai puncak, itu semua yang dia alamin saat itu ya bakalan kalah sama ambisi sih bang, kalau gue bilang. Karena keinginan dia banget gitu kan. Akhirnya sampailah gue di tengah-tengah Mahameru tuh ya, di tengah-tengah vegetasi itu. Akhirnya istirahat nih bang. Nah karena gue bawa depek itu, nah di depek gue ini ada pembalutnya si Febri ya bang. Jadi tuh gue nggak ninggalin pembalutnya si Febri ya, karena ada darah kotor di situ. Nah akhirnya gue taruh di bawah depek tuh, di bawah makanan gitu. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol sambil nyemil-nyemil, temen gue salah satunya ngeluarin nih bang, wah ini plastik nih, sakanya makanan gitu bang. Dikeluarin lah sama dia, udah dibuka, roti Jepang. Roti Jepang ya kan, makan aja kalau mau gue gitu kan. Udah kira situ gue udah mel-melin bang, ya kan, gue udah mel-melin, lu ngapain sih bawa beginian? Ya gue nggak mau lah darah kotor tuh tertinggal di bawah, karena takutnya ada sosok-sosok yang mandiin tuh si darah itu, karena pengen darah itu kan. Kira gue bawa, singkat cerita sampailah gue di puncak Mahameru bang. Nah di puncak Mahameru kira foto-foto lah ya, karena gue orangnya kan tipe yang jarang lo untuk foto gitu, karena gue lebih menikmatin gitu kan. Dan teman-teman gue pun di situ meluk-melukin gue bang, ngucapin terima kasih udah bawa gue ke puncak Mahameru. Apalagi si cewek ini bang nih yang gue bawa ini, dia melukin gue, terima kasih banget udah bisa ngajak gue kesini gitu. Setelah itu mereka foto-foto, akhirnya gue ngajak si Febria ini turun bang. Ngajak Febria turun berdua doang. Gue duluan. Nah di tengah-tengah vegetasi itu dia jatuh tuh bang. Dia jatuh, akhirnya gue bangunin lah. Karena si Febria ini nggak pakai getter kan ya bang. Jadi tuh 5 kali dia buka sepatu buat buat ngeluarin si pasirnya ini. Nah itu kesalahannya di situ, karena dia nggak pakai deker. Nah, akhirnya turun, sampailah gue di vegetasi. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama dia. Nah pas di hutan gitu, dia jatuh nih bang. Dia jatuh lagi, padahal di situ dia megang 2 trekpol. Gue pikir wah nggak beres nih udah ya kan. Ternyata dia tuh dehidrasi parah bang, udah kayak jatuh. Kira
Dia jatuh, akhirnya gue bangunin lah, lanjut. Nah, pas sampai di Kalimati itu kan kayak ada orang dagang tuh bang, minum-minuman gitu. Akhirnya di situ gue beliin dia Pocari Sweat. Oke. Nah, akhirnya gue jalan sebentar di Kalimati sambil ngobrol sama dia, sampailah di tempat gue ngecamp tuh yang di pohon yang diselimuti kain putih itu. Akhirnya sampai itu gue ngobrol-ngobrol. Jam 12-an itu anak-anak udah mulai turun tuh bang, udah turun. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol. Nah di situ gue sama tim gue ini yang berenam ini, itu gue mutusin untuk turun duluan bang. Akhirnya Bang Indra tuh ternyata dia sama anak-anaknya itu pengennya nanti sore aja. Akhirnya gue berenam turun duluan. Setelah turunlah gue. Akhirnya gue berhenti tuh di Ranukumbolo bang. Gue berhenti di Ranukumbolo, ngobrol sama teman-teman gue ini. Terus gue bilang sama dia, ngucapin sama tinggal buat Ranukumbolo. Gitu bang. Udah lu ngeliat bahkan terakhir gitu kan, udah tuh. Kira setelah itu, nah di pos 3 ini bang, di pos 3 teman gue itu ngeliat sosok tuh bang. Itu padahal masih sore bang, jam 4:30-an di sore tuh. Terus ngeliat sosok kayak kuntilanak gitu di belakang kayak pos 3 itu kan kayak pos gitu tuh bang, kayak pos kecil gitu. Nah itu ada sosok di situ bang. Nah, so, akhirnya gue udah biarin aja gitu, kayak jalan. Nah gue tuh sampai di jembatan merah tuh bang, jembatan merah jam 5:30-an. Nah kan karena jembatan merah ini kan kayak letter U gitu tuh bang, letter U gitu. Nah temen gue yang berlima ini sama Febri juga tuh, dia tuh di jalan duluan bang, udah ada di seberang gue. Nah sini pas ini, nah itu gue paling belakang tuh bang. Gue tuh ngerasa kayak badan gue panas lagi bang, gue tuh sambil ya gue bacain lah apa yang gue bisa gitu kan. Gue baca-bacaan, wah kenapa nih gue nih, nggak beres nih, kayak ada sesuatu yang pengen masuk gitu bang, tapi gue tahan gitu kan. Kira teman-teman gue sambil di seberang itu dia teriak, "Met, lu kenapa?" Gue bilang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, dia tunggu gue aja di situ. Kayak gue lewat. Nah setelah gue lewat jembatan merah itu, badan gue udah mulai itu bang, udah mulai adem lah gitu, lewat jembatan merah itu, lanjut lah. Nah pas turun itu kan gue ketemu kayak konblok gitu ya bang. Jalan konblok ya. Nah sebelum konblok itu si Febria ini itu duduk di bawah pohon beringin. Nah terus gue bilang sama Febria, gue angkat bang, jangan di sini, nggak aman. Tapi gue kan istirahat sini, nggak, jalan itu bang. Nah pas di jalan itu udah pengen maghrib lah gitu kan. Akhirnya dia, anak-anak gue nih yang berenam ini sama gue gitu, pada diem aja bang, Akhirnya gue bilang, ngobrol lah, biar nggak sepi-sepi amat ya. Akhirnya gue ngobrol lah tentang teman kerjaan gue yang lama gitu, namanya Sule itu. Akhirnya ngobrol tentang Sule. Nah dari sekian tawa anak-anak ini, yang beda cuma ketawanya si Febria. Yang lain ketawanya hahaha, pas dia cuma hihihihi. Seketika bang, anak-anak diem, jalan cepet semua, termasuk si Febria. Sambil gue dorong gini bang, sambil gue dorong gitu. Nah setelah kejadian itu, si Revi ya, dia temen gue paling belakang gitu kan, dia jatuh bang. Dia bilang sama gue, dia tuh kayak ada sosok yang ada di atas dia nih bang, di kerilnya dia gitu, dan rambutnya nutupin matanya dia. Dia sambil gini kan, sambil megang trackball, dia jatuh. Terus di situ trackball gue sampai bengkok bang, kira gue bangunin kan, dia cabut. Akhirnya sampailah gue di pos 1, ngobrol sama nanya sama orang sana lah, sampai bawah ke Ranupani berapa jam? Setengah jam kata dia. Terus temen gue bilang, ya buat masih temen setengah jam, buat saya mah bisa sejam kali kata dia gitu lah. Akhirnya turun lah, sampailah akhirnya gue di Ranupani itu jam 7 malaman lah bang. Terus gue bilang sama si Pastel, lu pas malam si Febri nyindir lu sadar nggak? Lah gue kan di depan nih katanya. Nah itu tuh gue bilang sama dia, si Febri nyindir di situ. Yang sadar si Febri nyindir itu ternyata cuma gue bang, karena emang gue di belakangnya dia banget gitu kan, karena gue juga nempelin dia gitu. Nah pas yang Banaspati 2 itu tuh bang, nah itu ternyata si Pastel juga ngeliat ada Banaspati yang terbang-terbang itu. Akhirnya gue juga cerita tentang masalah yang gue juga ngeliat sosok yang kayak dering itu tuh yang mengangkat ke arah gue, juga bilang dia sampai kaget heran-heran gitu bang. Ya, akhirnya cerita-cerita juga sambil nungguin timnya Bang Indra turun. Jam 11-an akhirnya Bang Indra turun. Nah ternyata akhirnya gue tidur, Bang Indra udah akhirnya turun, akhirnya gue tidur. Nah, akhirnya gue mutusin buat keesokan hari gue langsung cabut ke Jakarta.
Dan alhamdulillahnya banget lo Alhamdulillah sampai ke sampai. rumah dengan selamat semuanya. Iya. Ini epic banget sih bang ceritanya bang. Hmm. Oke, di sini gue pengen kelas balik nih bang tentang pendakian lo di tahun 2017 itu ya. Di saat Febria ya namanya. Iya, Febria. Di saat Febria ini mens nih. Sebelum pendakian lu udah bilang kan sama Febria itu, Iya. lu pas datang bulan apa enggak nih di hari Iya. ini gitu kan. Sebenarnya sebelum pendakian pun gue udah ngobrol tentang kayak kapan sih tanggal lu mens gitu. Kata dia, kita naik gunung tanggal sekian. Kata dia, oh di tanggal-tanggal sekian gue belum dapat mens. Kata dia gitu kan. Akhirnya nggak tahu kejadian di pos 2, akhirnya dia mens kan. Kayak gitu. Nggak bisa kita pungkiri lagi ya bahwa Iya. saja kalau misalnya perempuan yang datang bulan itu bisa mundur bisa maju bang. Iya, karena gue juga nggak ngerti juga masalah kayak gitu ya benar. bang. Ya. Dan menurut gue sih salahnya kenapa nggak bawa pembalut? Iya, karena ya yang gue tahu dia bilang itu yang bukan tanggal-tanggalnya dia. Itu jadi gue nggak ada persiapan buat bawa pembalut. Tapi alhamdulillah dari hikmahnya temen gue ketinggalan 4 orangnya dari ketinggalan kereta ini bisa beli pembalut. Oke. Coba si Febri naik sama gue bang. Gue kalau naik selalu bawa pembalut bang. Apa? Softtek gue bawa. Softtek. Buat ini ya di bawah keril ya. Iya bang, bukan buat apa-apa ya, Iya, buat benar-benar. gituan. Positive thinking aja. Nih sejak oke nih bang, dari mulai lu setelah melewati Jembatan Merah. jembatan merah nih bang, di situ lu mulai ada teror nih. Nah, itu tuh gue pas ngelewatin jembatan merah sama halnya kayak gue turun tuh bang. Gue tuh pas ngelewatin jembatan merah, Lu terasa panas kan saat itu? badan gue ngerasa panas. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu selalu setelah ngelewatin jembatan merah. Seharusnya sebelum dong ya. Justru ini setelah ngelewatin jembatan merah. Oh. Jadi kayak gue masuk ke dimensi sesuatu gitu. Dan keesokan harinya pun pas lu pulang setelah melewati, Setelah ngelewatin jembatan merah itu, ya badan gue biasa lagi. gokil banget. Oke nih bang, setelah lu melewati jembatan merah itu, lu berjalan biasa-biasa aja ya? Iya biasa aja. Nah, ini kejadian yang gokil sih menurut gua bang. Setelah lu turun dari atas itu kan yang arah pengen ke Ranukumbolo. Iya. Ini kita tahu kan buat saat itu kan kalau misalnya mau ke Ranukumbolo itu turun dulu. Iya. Dan kalau pengen ngelihat Ranukumbolo yang di tengahnya ada bukit itu, kita Iya, harus itu melipirin lagi satu punggungan Iya. lagi. Nah, satu punggungan lagi. Iya. Nah, itu yang gue bilang tadi tuh bang. Itu pas turun gitu bang. Nah, nggak pas turun bang, pas turunan, kan rada naik gini lagi ya. Iya. Nah kan tuh ada pohon yang besar banget itu bawahnya, belakang. Nah itu yang gue diliatin sosok yang kayak gue digituin bang, diliatin gitu. Sebelum itu tadi lu bilang kan si Febri ini nyinden. Nah si Febri ini nyinden. Nyindennya gerakannya kayak gimana bang? Ya begini, kayak orang nyinden gimana sih bang? Kayak orang nyinden Jawa. Iya, nyinden gitu. Lu nggak kabur saat itu bang? Gimana gue mau kabur bang? Kiri gue udah danau Ranukumbolo, gue jatuh ke jurang ya kan? Iya bener juga sih. Iya, kanan gue udah hutan nih. Kenapa lo bisa melihat si Febri ini nyiden? Karena saat itu lo jadi sweeper ya? Iya, gue selalu nemenin dia, setiap malam tuh gue selalu nemenin dia, selalu di belakangnya dia bang, buat ngejagain dia gitu kan. Setelah lo tepuk bahunya, lu kenapa? Gitu. Ya, Dia kan kalau yang langsung untuk bilang, tepukan pertama itu ya cuma satu jawabannya bang, nari, udah itu. sambil melotot gitu. Sambil mau kasih nih gimana sih bang, gini, nari. Kayak gini mungkin nih bang ya? Nari. Kayak gitu kali bang? Kayak gitu bang, cuma satu kata bang, nari. Tapi dia natap mata lo. Natap mata gue. Gokil banget sih. Gue tuh, gue langsung, apaan sih gitu, kok nari gitu. Padahal gue tahu dia nggak bisa nari bang, dia nggak bisa nari. Tuh. Nah setelah melihat si Febri nyinden ini, nggak lama setelah itu lo melihat dua Nah, bola api nih bang, di atas Ranukumbolo. pertama setelah kejadian Febri itu, gue ngeliat sosok kuntilanak bang, yang ada di belakangnya bang Indra. Setelah Febri itu kayak udah Febri lah gitu ya. Udah langsung kejadian si Indra ini paling belakang gitu sebagai sweeper, dia juga jagain Kambar ini. Itu di belakangnya dia banget, karena kan dia juga sedikit kayak kesenggol gitu ya. Itu di sampingnya si Indra itu ada sosok kuntilanak bang, bajunya kusem, rambutnya panjang segini, sepinggang. Di belakangnya Mas Indra itu. Di belakangnya Mas Indra. Tapi gue nggak ngeliat mukanya bang, karena dia nunduk gitu. Kalengan rambut bukan? Iya, dia nunduk gitu. Dan setelah itu lo melihat Dan bola setelah itu api gue nih. ngeliat dua bola api kayak Banaspati gitu bang, terbang-terbangan di atas danau Ranukumbolo. karena lu nggak mau berlama-lama di situ, akhirnya lu Iya. mempercepat ritme perjalanan lu nih ya, Iya. supaya cepet-cepet sampai ke tempat camp itu. Iya. Dan nggak tahu kenapa ya, gue ketemu sosok
sosok yang nengok gitu bang yang di pohon itu. Iya, sebelum kita agak nikung gitu emang ada pohon gede itu. Iya, itu di situ ya, kayak lu ditengok gini gimana sih bang? Iya kan? Gue juga kaget gitu, gue Kayak nunduk. ada apa sih gitu? Iya. Mungkin karena aroma darah itu kali bang. Nah, mungkin itu bang. Karena si Febri juga kan mens gitu ya. Nah. Darah-darah kayak gitu kan biasanya yang disukai para setan gitu ya. Bener. Dan kebetulan saat itu Febri belum mengganti mungkin. Dan di situ belum mengganti ya, karena temen gue yang masih ketinggalan itu bang. Iya. Gitu. Lagi sedang santer-santer itu bang. Santer banget itu bang. Nah, singkat cerita nih, sampailah nih di Ranu Kumbolo. Iya. Dan kita tahu ya bos aja Ranu Kumbolo itu epic lah, gokil sih menurut gua keindahannya. Keren Lu banget. tapi lu sempet ini enggak? Nah, sampailah Ranu Kumbolo nih ya, malam hari. Lu niat lu itu pengen ngebelakangin spot yang di bukit itu ya. Jadi pintu belakang lu menghadap ke dua buah bukit itu dan yang belakangnya menghadap ke Tanjatan Cinta, Bang. Iya. Nah, saat lu masang pasak tuh ngeliat. Nah, itu yang gue bilang, Bang. Gue tuh pas ngangkat tenda gini kan, mata gue tertuju sama Tanjakan Cinta kan. Iya. Padahal Tanjakan Cinta walaupun malam tuh Kelihatan. sedikit kelihatan, tapi rada gelap gitu ya. Nah, jadi itu dari Tanjakan Cinta itu ya itu, Bang. Ada sosok yang kayak film The Ring gitu, merangkak nyamperin ke gue, Bang. Tapi semakin dekat dia, semakin hilang. Dia merangkaknya itu terbang apa? Kayak ngerangkak terbang gitu, Bang. Kayak ngerangkak kayak sebenarnya gimana ya? Dia kayak terbang tapi kayak ngerangkak, Bang. Gue juga bingung gitu. Lu ngeliat jelas nggak mukanya? Jelas banget, Bang. Kayak film The Ring. Kayak gitu banget. Mungkin kayak Hellcard kali ya? Kayak Hellcard. Di Mobile Legends. Bisa tuh. Mungkin. Nggak habis pikir lagi sih. Tuh ya akhirnya ya setelah gue ngeliat kayak gitu, setelah hilang ya gue biasa aja, gue nggak langsung ceritain ke anak-anak gitu kan, karena ya gue naik ke Semeru untuk have fun kan. Agar kenapa di saat itu lo nggak menceritakan ke anak-anak supaya nggak panik. Iya, itu dia salah satunya, Bang. Nah, pagi hari nih Bang, Pagi hari. saat lu buka tenda otomatis matahari terbit dong. Iya. Indah banget nggak Bang? Lalu gue skip. Ngapa? Kan pagi gue nggak bangun. Oh iya, yang ini ya, Gue nggak bangun. pas lu mulai tidur ada yang nindiin nih. Iya. Nah, nih Bang, setelah lu beristirahat malam harinya di Ranu Kumbolo nih, lu ngerasa ada yang nindiin nih badan lu nih. Nah, iya gue nggak tahu kenapa itu kayak ada sosok yang di atas gue tuh, Bang. Sosok yang nindiin gue itu kayak nggak bangun, kayak lu direp-rep gimana sih? Pasti pernah lah kayak direp gitu. Sambil gue tidur tapi kayak gue nyebut-nyebut astagfirullahaladzim gitu. Dan paginya ternyata bibir gue berdarah. Dan gue pun nggak tahu kenapa itu bibir gue berdarah. Kira kan dielap sama Febria, pas gue bangun pun ternyata tisunya itu nggak diangkat sama Febria sampai kering di bibir gue. Oke. Nah, setelah bangun nih, lo jam 9 ya bangun nih. Lo tersadar bahwa di bibir lo itu masih ada tisu nih. Iya, masih ada tisu, dan itu pun tisunya itu udah full darah gitu, Bang. Tapi lo udah kering. Tapi lo ingat nggak pas malam itu dilap sama si. Nah, itu gue sempet ngeh doang ya, kayak gue nggak bangun sebenarnya. Gue ngeh kayak si Febri ngomong, "Mas, kok bibir kamu berdarah?" gitu. Kira dilap sama dia ya, sampai gue bangun itu sampai ternyata tuh sampai full itu tisu, Bang. Itu full darah, Bang, udah sampai ngering. Gokil. Singkat cerita pagi hari nih Bang. Setelah lu berfoto-foto ya, otomatis foto-foto lah gitu sampai siang, sambil nungguin 4 teman gue yang ketinggalan ini. Dan akhirnya 4 orang teman lu ini datang nih membawa pembalut ya. Bawa pembalut. Iya. Setelah mengganti pembalut, lalu lu melanjutkan perjalanan lu nih. Iya, gue lanjut akhirnya. Tapi itu sebentar dulu tuh Bang, istirahat dulu sama 4 orang ini karena kan dia langsung sprint langsung lah ke Ranu Kumbolo, istirahat sebentar, lanjutlah gue ngelewatin Tanjakan Cinta, Bang. Nah, Tanjakan Cinta nih Bang, yang mitosnya ya, dimana ketika kita melewati Tanjakan Cinta itu dan nggak nengok ke belakang sambil memikirkan wanita yang kita sayang, akan terjadi kesampaian ya, akan jadian lah gitu ya. Lo percaya nggak sih Bang akan hal itu? Gue sih untuk mitos ya Bang, gue percaya Bang kalau sama mitos. Oke. Percaya gue sama mitos. Tapi lo melakukan itu? Gue melakukan itu Bang. Tapi lo sempet jalan gandengan nggak nih sama si cewek lo itu? Karena gue tuh nggak gandengan Bang sama dia, karena dia masih foto-foto di bagian. Akhirnya gue naik duluan nih Bang, gue naik duluan. Nah, pas waktu naik Tanjakan Cinta itu, gue di dalam hati sambil nyebut cewek yang gue bawa ini. Kayak gue nyebutin nama itu, nah pas di tengah perjalanan itu, temen gue teriak tuh Bang, teriak, "Wah, si Memet nih, pasti nyebut nama si Febria gitu ya." Nengok nggak? Akhirnya gue dipaksa buat nengok Bang, akhirnya dia cerita gini, "Percaya aja lu sama mitos tuh bisa kalah sama teknologi." Bener banget. Karena
kata setelah dari tanjakan kita itu kan dibilang, lu pasti nyebut nama Febri ya. Sebenarnya lu kalau lu percaya mitos bisa kalah sama teknologi. Nah, kalau pengen lihat ke belakang ya, buka HP lu aja, pakai kamera depan, lu bisa ngeliat ke Ranu Kumbolo gitu kan. Nah, masih gue lanjut itu bang, gue tuh nggak ngirauin teman gue yang cerita kayak gitu tuh bang. Akhirnya dia teriak-teriakin gue biar gue nengok gitu ya. Nah, pas kira sampailah gue di puncaknya tanjakan cinta tadi. Ada 2 pohon. Iya, ada 2 pohon itu. Sampailah gue di situ. Kira gue kata-katain teman gue yang tadi teriakin gue. Gue kata sialan lu katanya. Gue gituin aja kira kan. Mitos bisa kalah dengan teknologi. Apalagi kita tahu bahwa saat itu sedang booming-boomingnya ya film 5 km. Sentimeter. Ya itulah. Ya. Jadi antusias para pendaki ini semakin banyak tuh saat itu, tahun-tahun itu ya. Iya, semakin jadi kayak percaya banget gitu gitu sih gitu. Oke. Nih sampailah di Kalimati nih. Iya. Setelah maghrib berarti ya. Iya, setelah maghrib. Setelah maghrib tuh sampai Kalimati, dan pasti kalau misalnya lo mau menaiki, pasti kan misalnya kalau lo pengen menaiki Semeru ya, otomatis di briefingin dulu nih. Iya. Di bawah ya kan. Iya, di briefingin. Dikasih larangan dan himbauannya nih. Dan pasti dibilang itu jangan pernah ngecamp di tempat yang pohon, jangan pernah ngecamp di dekat pohon yang diselimuti kain putih nih. Nah, iya bang, gue sebenarnya ya bukannya gue ngelanggar peraturan yang ada di sana ya, karena posisi pun di situ kuotanya dari Semeru tuh rame-ramenya. Iya kan tadi gue bilang lagi booming ya film 5 kilo itu, jadi antusias pendaki ramai ya, akhirnya ya susah buat nyari tempat ya, mau nggak mau sih kalau menurut gue. Iya, mau nggak mau akhirnya gue ngecamp di situ. Walaupun ya dalam pendakian gue itu gue ngerasain hal-hal yang di luar nalar ya. Di luar nalar gitu. Nah, singkat cerita lu mendirikan tenda di situ. Nah, malam nih pas setelah masak ya, pas lu ngeliat ini. Iya, yang pas masak itu gue ngeliat sosok. Itu dia pakai baju putih kayak. Nah, gue ngeliat sosok itu hampir sama kayak kuntilanak bang. Bersama kayak kuntilanak. Dia tuh kayak berusaha untuk ngambil kayak pembalut gitu bang. Kayak dan tenda gue pun pas belakang itu goyang gitu. Akhirnya gue lari, gue ambil lah pembalut yang Febri di dalam depek itu. Gue taruh di depan pintu tenda. Dan lu malam itu memutuskan untuk tidak summit ya? Iya, karena 4 orang temen gue ini kan kecapean juga bang, karena dia dari base camp langsung ke Kalimati. Nah, akhirnya keesokan harinya nih baru. Iya, keesokan harinya. Akhirnya gue seharian lah ada di Kalimati itu. Nah, setelah ada kejadian lagi sih pas itu. Pas pengen muncaknya. Kalau muncak cuman sosok-sosok ini doang sih. Iya, yang ngeliatin genderuwo gitu doang. Nah, di hari ketiga berarti ya. Di hari ketiga nih, lu mulai summit nih. Iya. Dan tadi lu sempat bilang bahwa saja lu malam itu nggak bisa tidur nih. Iya, gue nggak bisa tidur bang. Karena sebenarnya gue nggak bisa tidur itu karena gue mikirin sesuatu hal-hal yang janggal yang gue rasain pas selama pendakian Semeru itu. Yang dari Ranu Kumbolo, yang cewek gue nyinden itu yang masih gue pikirin. Jadinya lu nggak bisa tertidur ya. Iya. Dan temen lu pun sama saat itu. Iya. Oke, singkat cerita malam hari nih ya, jam 12 ya summit ya. Jam 12 summit. Nah, lu mulai summit nggak ada kendala apa-apa nih, cuma ya hal-hal biasa lah menurut gua kayak gitu. Cuma ditampakin. Skip dulu bang. Tanya gue yang kan sebenarnya nggak boleh cewek mens. Oh iya. Karena gue juga sempat 3 kali cerita. Oh ya nih bang, kan kita tahu kan bahwa asuransi dari pendakian Semeru itu cuma sampai Kalimati ya. Dan di dalam peraturan juga tidak memperbolehkan wanita yang muncak nih. Iya, yang sedang mens ya. Yang sedang mens. Iya, jadi sebenarnya emang untuk Semeru itu nggak boleh sampai puncak Kalimati bang. Nggak boleh sampai puncak Mahameru. Karena ya asuransinya cuma sampai Kalimati. Karena kebanyakan pendaki kan pasti rata-rata gue pengen ambisius sampai puncak Mahameru. Karena jauh-jauh lah gue sampai ke Malang, gue harus sampai puncak gitu. Benar. Rata-rata karena ambisius sih bang. Karena anak-anak juga gue pengen sampai puncak gitu kan. Padahal dari tim sana pun bilang ya asuransi kalian cuma sampai pas Kalimati. Iya, dengan konsekuensi kalian sendiri. Setelah ke atas ya itu resiko nanggung sendiri kalau gitu. Nah akhirnya, untuk cewek yang match itu bang, nah sebenarnya tuh pas malamnya gue nggak bisa tidur itu akhirnya gue ngobrol sama Bang Indra ini kan, karena dia selaku ketua dalam kelompok ini kan, gue ngobrol. Nah tuh gue izin yang pertama tuh bang, untuk ngajak Febria sampai puncak Mahameru. Itu gue nggak diizinin bang sama dia, sama Bang Indra ini. Akhirnya terus Febri udah mas nggak apa-apa, aku sampai sini aja, sampai pas Kalimati aja, aku nggak sama muncak. Karena gue juga di situ kayak masa sih gue ngajak lu sampai sini doang gitu kan. Kira setelah itu
gue lanjut lagi deh bang, buat ngobrol sama si Indra ini. Bang, begini bang, akhirnya gue dibentak sama bang Indra itu. Lu denger kan di bawah tadi pas briefing, cewek match gue boleh sampai puncak Mahameru, karena puncak itu kan puncaknya para dewa. Nah akhirnya udahlah, di situ gue semakin down juga bang. Ya gue sampai juga kali mati karena kan gue masa gue muncak tapi cewek gue nggak muncak. Terus cewek gue sampai nemenin gitu kan. Ya udah akhirnya, nah ternyata pas ke ada sore aja berarti itu memang udah. Nah setelah gue izin kedua, akhirnya gue marahin lagi bang si bang Indra. Akhirnya gue ngobrol sama dia, karena gini bang, oke lah lu ketua dalam kelompok ini, emang si Febri ini sedang match gitu ya, tapi nanti pun apapun yang kejadian yang ada di perjalanan, kalau emang ada kejadian nanti di track, mau dia kesurupan ataupun apa, itu tanggung jawab gue, dan konsekuensinya gue yang tanggung. Gini aja. Akhirnya di situ pun bang Indra mutusin, ya udah oke, dengan konsekuensi gue yang nanggung semua nih bang. Itu entah itu si Febri kesurupan, entah kenapa-napa di jalan itu. Oke, dengan konsekuensi itu gue terima semua gitu kan. Nah akhirnya dibuktikanlah sama si Febri ini, walaupun dia sedang mes, ternyata dia lebih dulu daripada mereka. Yang tadi gue ceritain itu juga, akhirnya dia lebih dulu naik gitu. Antusias pengen muncak soalnya. Iya, ambisius banget karena dia pun pernah ke Merbabu, cuma sampai pos 1 bang, karena kena badai. Akhirnya dia gua ajak Semeru, seneng banget, dan makanya dia antusias banget lah, ambisius gitu buat sampai puncak. Dan situ dia buktiin. Kesalahan dalam tim lu nih kalau menurut gua nih, orang 18 orang lu cuma membawa air mineral cuma 3 botol. Ya. Kesalahan banget sih kalau Itu menurut gua. kesalahan banget bang, karena gini bang, kan kalau dari Kalimati ini ke Sumber Mani itu kan jauh juga tuh bang ya, lumayan. Dan itu pun sebenarnya gue pas pengen summit itu, gue pengen ngambil airnya dulu karena keadaan udah malam. Itu bakal jadi lebih bahaya gitu kan. Iya, akhirnya pas gue cek di tenda cuma ada 3 botol. Iya, mau nggak mau lah gue. Mau nggak mau akhirnya gue bawa 3 botol untuk summit 18 orang. Dan alhamdulillahnya sih sampai ke atas nggak jadi masalah apa ya. Iya, alhamdulillah. Nah cuma pas turunnya aja nih, pas turunnya Febri sampai terjatuh kan. Iya, mungkin karena dehidrasi mungkin. Iya, itu dia. Makanya pas dia jatuh itu gue pikir, ini anak dehidrasi kan. Akhirnya gue beliin dia minuman kari gitu lah. Kari satu demi perempuan ya. Iya, buat cewek padahal gue nggak minum itu bang. Oke. Buat cewek aja. Nah, sampai siang hari nih di Kalimati setelah lu turun dari Semeru ya kan, lu dengan 6 orang teman lu memutuskan untuk turun duluan. Iya, akhirnya gue mutusin buat turun duluan tuh bang. Dan tim bang Indra belakangan karena dia pengen nyantai dulu dan istirahat dulu sebentar. Karena lu berpikir saat itu lu bawa Febri yang sedang menstruasi. Iya, itu dia bang. Dan nggak pengen ketemu sampai malam lagi nih. Nah itu gue berpikirannya, gue pengen, gue jangan sampai ketemu malam lagi. Gitu. Karena lu turun duluan nih. Karena gue turun duluan. Setelah turun duluan nggak jadi halangan apa-apa ya. Cuma pas melewati Ranu Kumbolo, tadi lu bilang. Yang pas ke pos 3 gitu bang, yang pas kecil gitu. Iya, yang sel kecil itu. Yang temen gue tuh ngeliat sosok kayak kuntilanak gitu. Setelah melihat kuntilanak itu, lu melanjutkan perjalanan, melewati jembatan merah lagi. Nah, gue nggak tahu kenapa dan apa ya bang. Ya. Setiap gue melewati jembatan merah itu selalu badan gue panas. Tadi juga sempat temen lu bilang kalau dia tuh kayak ada nindin dan matanya tuh ketutupan rambut sampai terjatuh ya. Oh iya, itu pas lagi trekking mas turun kayak jalan konblok gitu tuh bang. Nah, setelah si Febri tahu kayak kuntilanak itu kan, itu tuh dia bilang sama gue tuh kayak ada sesuatu sosok di atas di keril gue, dan rambutnya itu nutupin mata gue, makanya gue jatuh. Dan untungnya nggak kenapa-napa ya. Nah untungnya kenapa-napa bang ya, cuman trekking pole gue doang sih bengkok gitu. Oke. Nah setelah sampai base camp lu ulas semua perjalanan lu nih ketika tadi lu melihat apa aja. Tapi kalau menurut gua sih dalam perjalanan itu yang penting kembali ke rumah dengan selamat dan alhamdulillahnya kembali ke rumah dengan selamat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Udah ya? Udah. Oke nih bang, epic banget sih ceritanya gini kalau menurut gua nih. Itu kejadian tahun 2017 ya. Lumayan berkesan lah mungkin buat lu ya. Iya. Oke nih bang, lu punya sebelum mengakhiri obrolan kita nih, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Mungkin kalau pesan gue sih menurut gue karena sekarang lagi membeludaknya dunia pendakian nih bang ya, semakin banyak kalau anak-anak yang penasaran pengen naik ke gunung-gunung gitu. Dan sekarang gue lihat itu gunung kayak jadi tempat sampah tuh bang. Iya. Dan gue juga pengen pesan buat kalian para pendaki yang ada di seluruh Indonesia, kalau emang kalian bisa bawa makanan kalian terus sampai ke atas,
kenapa kalian nggak bisa bawa turun lagi sampahnya? Bener banget sih bang. Sekecil pun apapun tuh sampah ya kalian bawa, karena itu udah tanggung jawab kalian. Oke. Jangan cuma sekedar kalian kayak pecinta alam lah, naik gunung kayak seakan-akan lu pecinta alam gitu bang. Dan lu pasang ke Instastory lah, jangan di posan. Tapi sampah nggak dibawa turun lagi ya? Sampah nggak dibawa turun lagi. Bener juga. Malu sih. lah. Dan di sini sedikit gue mau tambahin nih bang, bahwa saja attitude dan sopan santun perlu banget dijaga nih bang. Iya. Nggak cuma di gunung sih kalau menurut gue, di kehidupan sehari-hari kita juga harus banget jadi terapkan gitu. Ada filosofi mengatakan seperti ini bang, jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan membunuh apapun kecuali waktu, dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Setuju. Dan buat teman-teman semua nih, berkali-kali gue mengingatkan bahwa saja cerita gue bersama Bang Mehmet kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua. Tapi Bang Mehmet ini cuma berbagi pengalaman ya. Pengalaman. Dan kebetulan Bang Mehmet merasakan kejanggalan saat pendakiannya di Gunung Semeru tahun 2017. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di dalam video ini. Ambil sisi positifnya dalam pembahasan gue bersama Bang Mehmet kali ini, yang buruknya itu buang. Gua Mange, Gua Mehmet. sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.